Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Cipto Supono, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, batch 1, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. NIM 230311704440. Saya mengajar di MI Al-Islam Donomulyo, Kecamatan Cetang, Kabupaten Magelang. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dan dengan judul Kepribadian Nabi Muhammad SAW, pembelajaran yang ke-1. Mohon Bapak Ibu sanggup memberikan pengarahan dalam pembelajaran saya untuk berikutnya, agar supaya dalam memberikan prestasi kepada peserta didik berikutnya itu akan lebih baik. Terima kasih. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nanti yang berangkat paling awal siapa ya? Oh, Mbak April, silakan untuk memimpin doa Mbak April. Ya. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Siap berdoa. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini seragam kok warna-warni. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Cek semua sudah siap belum dari Mbak ini Tarita. Ya Mbak Tarita. Terus kamu Mbak. Ya, terima kasih. Kalau sudah siap untuk melakukan pembelajaran dan semua sudah rapi, sekarang di meja kalian dan di bawah meja atau di laci, tolong kebersihannya kalau ada sampah dibuang dulu. Ya, coba. Sekarang cek kebersihan masing-masing. Duduk kembali. Yuk. Kemudian dibuang di tempat sampah ya. Buang di tempat sampah. Ya, buang di tempat sampah. Salah satu mewakili ya. Ya. Buang. Kemudian dibuang di tempat sampah ya. Buang di tempat sampah. Selanjutnya ya, ini ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran ke depan. Ada pertanyaan, apa saja sifat-sifat sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Siapa yang bisa? Mbak April? Bisa? Ada berapa? 4, coba sebutkan. Bisa? Apa? Ya, tepuk tangan. Tadi sudah menjawab betul pertanyaan pertama tadi ya.
Sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan lagi. Perilaku santun Nabi Muhammad apa? Jawabannya A, B, C, D. A, milih A, atau milih B, atau milih C, atau milih D. Siapa yang bisa? Kacung? Apa Mbak April? Jawabannya A, betul, tepuk tangan. Oke. Karena kita sudah ada kuis, sudah terjawab semua, kalian sudah pintar semua ya. Ini saya akan menyampaikan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini apa? Saya bacakan ya di sini ya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini. Peserta didik memahami sifat-sifat dan kepribadian Nabi Muhammad. Jadi peserta didik memahami sifat-sifat dan kepribadian Nabi Muhammad. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, setiap hari kita di dalam rumah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah atau dimanapun, kita harus mempunyai sifat kepribadian yang sudah diteladankan oleh Rasulullah. Karena ya santun ketika memutuskan sesuatu harus santun, ketika nagih utang harus santun. Intinya mempunyai sopan santun, gitu ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meneladani. Kelimanya itu sebagai pelajar Pancasila, kalian harus bisa beriman juga kan? Iman, berakhlak mulia, ya, kemudian juga harus bertakwa, ya. Tuh, oke. Bagaimana dalam pembelajaran ini, kalian siap? Senang apa tidak untuk mempelajari SKI? Senang ya? Senang apa tidak? Kalau senang, saya lanjutkan. Kalau kalian senang ya, saya akan menampilkan tayangan gambar atau video tentang materi kisah Nabi Nuh dan umatnya yang bagaimana? Durhaka. Umat Nabi Nuh itu kan durhaka, diajak beriman nggak mau, malah semakin menipu semakin bangkang. Selanjutnya saya perlihatkan, kita simak tentang kisah Saraya. Coba disimak. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin keluar menggoda mereka. Kemudian mereka tidak senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebalan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berdoa. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk meninggalkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berserah. Anakku saya, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak sempat lagi. Dia memasuki binasa. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi dia menerima kerajaan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir. Hujan turun, air laut surut masuk ke dalam tanah.
dengan total ikhlas. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai kehidupan tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak takut kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Oke. Selanjutnya setelah kita melihat video tadi, kemudian coba kalian untuk salah satu bertanya tentang video tadi apa? Siapa yang? Coba Mas. Mengapa Nabi Nuh memohon doa kepada Allah agar umatnya dimusnahkan? Ya, betul sekali. Saya jawab ya. Sebenarnya Nabi Nuh itu setiap nabi, setiap Rasulullah itu sabar dalam menghadapi umatnya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun usianya. Tapi kalau Nabi Nuh sampai 850 bahkan hampir 1000 tahun. Itu umatnya maju mundur, teko seperti itu, macam itu. Imannya kadang tipis, kadang mundur, ingkar janji. Sesuk melu usai ora, malah kadang sekarang jadi murtad semuanya. Sampai pas 850 tahun itu Nabi Nuh mengajak yang terakhir kali untuk beriman kepada Allah, tapi malah dia setelah melihat video tadi, saya minta kalian bisa sebuah pernyataan dari video tersebut. Apakah sudah ada materi yang diambil? Sudah ada ya? Coba apa Mas? Nabi Nuh mempunyai iman yang banyak, namun setelah 850 tahun umatnya banyak yang ingkar. Kemudian Nabi Nuh tetap bersabar, kemudian memanjatkan doa kepada Allah agar umatnya dimusnahkan. Jadi itu hanya video yang menggambarkan ketika umatnya yang tidak patuh, ya, maka Allah juga akan memusnahkannya begitu. Dan sebagai nabi itu hanya sebagai utusan, sebagai Rasulullah, maka Allah juga tetap akan mengabulkan doanya. Maka kita yakin ketika kita meminta doa kepada Allah, kita juga tetap akan dikabul. Insya Allah besok kita amalkan bahwa di situ ada lirik-lirik yang harus kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar rahmatan alamin, sebagai pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, patuh terhadap kewajiban perintah-perintah Allah gitu. Dan sebagai rahmatan alamin kita juga mencintai tanah air. Ya, kita akan mengumpulkan data setelah tadi identifikasi masalahnya tadi kenapa kok bisa dikupas gitu kan masalah. Kemudian sekarang kalian mencari informasi, mengumpulkan data dari materi di buku-buku atau materi yang bawaan atau yang pakai bawaan bisa pakai Google ya, bisa. Nanti dicari informasi dalam setiap saya akan bagi yang dari 4 kelompok. Jadi kalian nanti dari 4 kelompok yang disatukan ya, mejanya disatukan jadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian berdiskusi, kalian bukan data, kemudian baru setelah itu dibacaan, dipresentasikan, dan baru kita refleksikan, komunikasikan, kemudian menjalankan, baru nanti kita silakan bareng dan refleksi bareng. Untuk itu coba semuanya dibagi menjadi ya, bagi kelompok. Ayo, berdiri semuanya. Dibagi menjadi kelompok. Mejanya dua-dua.
salah satu nanti dipresentasikan ke depan. Saya ingin mengambil 2 kelompok dari Mbak ini, kelompok 1. Ya, kelompok 1 maju depan mewakili. Yang lain mendengarkan, terus diam. Ya, gantian, tambah 1. Kamar di sini, Mbak. Santun dalam berbicara, santun dalam perbuatan, santun dalam mengambil keputusan, santun dalam berhadapan dengan orang yang membencinya. Apa yang dimaksud dengan sifat api? Artinya menyampaikan tujuan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Hasilnya dibaca tadi yang disimpulkannya. Yo, Mas, dibaca hasilnya. Yang keras, yang keras. Terima kasih. Tepuk tangan. Hasil diskusi tadi itu membuktikan bahwa ketika sudah menyimak video tadi, bahwa seorang nabi itu harus mempunyai kepribadian bagaimana sabar, kemudian tangguh, ya. Kemudian juga kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam kehidupan. Tadi sudah dikumpulkan data, kemudian dipresentasikan, untuk dikolaborasikan. Ya. Setelah tadi menyimpulkan, kelompok 1 dipresentasikan, terus kelompok 3 sekarang kelompok 4 LKPD-nya, sekarang dikumpulkan hasilnya. Apa tadi? Sabar. Terus apa lagi, Mas? Sabar. Terus tangguh. Betul sekali. Terus mandiri. yang selalu berdoa, mandiri. Teman, bagus sekali. Nah, ini ya, kalian sudah masuk, bisa mengambil, bisa memahami dan meneladani. Semoga dalam pelajaran ini kalian bisa mengambil, meneladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di rumah yo jono suka selalu berdoa, kudusa, gak pernah di duit yo, kudusa, orang Jawa yo kudusa, itu deh. Itu seorang pelajar Pancasila. Dan ketika dimanapun tempat, kalian harus buang sampah pada tempatnya. Seperti Rasulullah, ya. Setiap nabi itu dalam tadi pengumpulan data dan diskusinya tadi, bahwa nabi seperti Nabi Nuh tadi, ya, seperti dilihat dalam video, itu harus memiliki kepribadian yang bagaimana. Selanjutnya, setelah dikumpulkan ini, kesimpulannya bagaimana? Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT, sebagai pelajar Pancasila, sebagai pelajar rahmatan lil alamin, kita harus bisa meneladani para nabi yang terdahulu, yang sabar, ojo desunan, ojo kancane juga ojo nyalai. Sesama teman, sesama manusia juga harus saling memberi, saling
menolong gitu ya. Ojo sakit dewi. Itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, harus diimplementasikan, harus bisa gotong royong sebagai manusia yang bertaatub gitu ya. Oke. Sebelumnya saya tanya, dalam pelajaran semacam ini dengan sejarah kebudayaan Islam, dengan metode yang semacam ini, kalian senang apa tidak? Senang ya. Apa yang belum kalian ketahui dalam materi ini? Sudah? Sudah. Dan pada kali ini sebelum kita selesaikan, maka untuk pelajaran berikutnya kita masih akan ada sistem proyek. Nanti kita belajar tentang PJBL, maksudnya belajar kepribadian Nabi Muhammad dengan menggunakan sistem metode PJBL, Project Based Learning. Itu maksudnya kalian menggunakan proyek. Temuan berikutnya tadi ini tugas di rumah. Tugas di rumah, carikan informasi sebagai pembelajaran berikutnya nanti di rumah ya. Carikan informasi tentang sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad. Apa saja informasinya, nanti kalian catat di rumah. Kemudian nanti dibuat, ditulis dan dideskripsikan dalam bentuk cerita, biar hafal sifat-sifatnya seperti apa. Gitu ya. Oke, ini untuk materi tugas di rumah. Ya, kita lanjutkan dalam pembelajaran ini, yaitu meneladani sifat kepribadian Nabi Muhammad, dan kita juga sebagai pelajar Pancasila juga harus bisa mencintai tanah air. Kemudian sebagai pelajar yang baik dan beriman, bertakwa kepada Allah, patuh terhadap perintah-perintahnya, dan menjadi pelajar rahmatan lil alamin. Kita ta'atub, harus bisa toleransi, banyak bisa bergotong royong dengan sesama. Oke? Untuk mencerminkan itu saya ada lagu. Kita nyanyi bareng, bagaimana? Siap ya? bersama-sama.